Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Domingas Aik SPD dengan NIM E4C125-10058. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Mataram. Pada hari ini Rabu 23 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri Numponi dengan materi cerita cerpen. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Apa kabar hari ini? Baik. Oke. Sebelum kita mulai dengan kegiatan kita hari ini, mari kita awali dengan doa. Kepada yang membawakan doa, dipersilakan untuk maju ke depan. Siap, Kak? Jika berdoa, Kak. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami hancurkan terhadap hadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih sayang-Mu terhadap kami semua, sehingga Engkau telah melindungi kami dari rumah kami masing-masing, sehingga tiba di tempat ini dengan keadaan sehat dan selamat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai dengan pelajaran kami. Kiranya utuslah Roh Kudus-Mu untuk membuka otak dan pikiran kami, sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Guru dapat kami mengerti dengan baik. Ya Tuhan, hanya ini saja doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk Kakak Nasya. Mari kita berikan tepuk salut untuk Kakak Nasya dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, sebelum kita memulai dengan pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran siswa dulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Ada yang izin? Tidak. Oke, baik, terima kasih. Sekarang kita mulai dengan pelajaran. Sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengecek kelendapan. Kelendapan kita di saat pembelajaran berlangsung itu harus siapkan apa-apa? Buku, bolpen, buku cetak, buku siswa. Buku siswa dan apa lagi? Penggaris atau apa? Spidol, pensil warna atau pensil, penghapus atau strip toh? Ya. Oke. Sekarang kita akan menyanyikan sebuah lagu akan cinta tanah air kita. Kepada Kakak Nasya, kita persilakan untuk maju di depan, memimpin kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke. Garuda Pancasila 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung. Sekarang sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini,
Oke, sekarang kita masuk pada materi. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, yaitu yang pertama itu menjelaskan pengertian cerita pendek. Ada yang tahu apa arti dari cerita pendek? Ada yang tahu apa arti dari cerita pendek? Oke, silakan. Vika. Cerita pendek adalah apa? Oke, baik, Ibu akan jelaskan. Cerita pendek itu merupakan salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Sudah bisa paham? Sudah. Jadi Ibu ulangi sekali lagi. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek, atau cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Sudah? Sudah paham? Sudah. Ada yang bisa ulangi? Ada yang bisa ulangi apa arti dari cerita pendek? Ada? Wilson? Ada yang bisa, Nasya? Frankie? Cerita pendek adalah salah satu jenis karya sastra yang bersih. Vika? Cerita pendek adalah apa, Vika? Cerita pendek atau cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Oke, terima kasih. Ibu akan tampilkan sebuah video. Semua perhatikan di depan. Halo sahabat Bahagia Studio, bertemu kembali dengan kami di sesi cerita inspiratif. Kali ini kami akan bercerita mengenai seorang anak yang sangat pemarah. Tonton video ini sampai selesai karena ada hikmah berharga yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ini dia kisah lengkapnya. Suatu ketika ada seorang anak laki-laki yang memiliki sifat sangat pemarah. Untuk Silakan diamati sang anak, ayahnya mengajak anak itu ke depan pagar dan pahami apa yang ada dalam cerita interaktif tersebut. Dia memberikan sekantong paku itu kepada anaknya sambil berkata, Semua perhatikan di depan. Setelah menonton video tersebut, apa yang ada di pikiran kalian? Tentang apa? Tentang apa? Kesabaran. Tentang kesabaran. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Tentang apa? Tentang apa? Cerita pendek. Oke, terima kasih. Mari kita tepuk tangan dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Latar, ada yang tahu? Oke, silakan. Latar adalah unsur yang merujuk pada keterangan waktu, tempat, dan suasana terjadinya suatu peristiwa. Oke,
Semua perhatikan ke depan. Fokus ke depan. Biar bisa mengerjakan soal yang dikasih. Kembali dengan kami di sesi cerita inspiratif. Kali ini kami akan bercerita mengenai seorang anak yang sangat pemarah. Tonton video ini sampai selesai karena ada hikmah berharga yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ini dia kisah lengkapnya. Suatu ketika ada seorang anak. Oke, silakan. Waktu dan kesempatan Ibu berikan. Silakan mengerjakan soal-soal yang ada di dalam LKPD tersebut. Silakan. Kelompok itu, kerja kelompok. Kamu cuma kerja yang soal itu. Kamu kerja itu soal. Ada berapa soal itu? Ada berapa soal? 7 soal. Oke. Silakan mengerjakan. Oke. Ini. Tentukan tema dari tokoh, terus tokoh, alur, latar, sudut pandang itu. Pokoknya kerjain itu. Nah, ini tentukan dia punya tema pada cerita, terus tokoh dalam cerita, dia punya alur, terus latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanah. Oke. Tadi kita sama-sama sudah nonton. Jadi sekarang tema dari cerita tersebut, tokoh atau penokohan dari cerita, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Oke, silakan. Kerja dulu. Jangan terburu-buru. Tadi kita sudah simak sama-sama toh video. Jadi kita kerja. Tidak boleh buru-buru. Kerja dulu. Oke, bagi yang sudah, silakan maju dan presentasikan di depan. Bacakan apa yang sudah kamu tulis bersama teman-teman. Silakan. Di sini. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Standar nomor 4 ingin presentasikan hasil didiskusikan. Para pembaca saya persilakan. Soal analisislah unsur pembangun atau unsur intrinsik cerpen yang telah kalian nonton dari video tersebut. Tema: pentingnya menahan amarah atau mengendalikan emosi dan dampaknya terhadap orang lain. Tokoh atau penokohan: seorang anak laki-laki yang pemarah dan ayahnya. Alur: mengisahkan seorang anak yang mudah marah dan diberi tugas oleh ayahnya untuk menancapkan paku ke pagar setiap kali marah. Latar: sebuah pagar yang terbuat dari kayu. Sudut pandang orang ketiga terbatas, di mana pencerita mengikuti seorang anak laki-laki dan ayahnya, namun fokus
cenderung majemuk dan kiasan. Gaya bahasa ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami tentang pentingnya mengendalikan emosi dan menjaga perkataan. Amanat kata-kata yang diucapkan dalam kemarahan dapat meninggalkan bekas luka yang dalam pada orang lain. Sekian dari hasil diskusi kami. Oke, terima kasih. Mari kita berikan aplaus dulu kepada kelompok 1. Oke, terima kasih. Kita merasa senang atau bagaimana? Senang. Oke, terima kasih. Kita tepuk semangat dulu biar makin semangat. Tepuk semangat. Dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Sip. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Ibu Adam sedikit refleksi. Jadi Ibu mau bagikan refleksi pembelajaran kita hari ini. Setelah Ibu bagikan, ada 6 refleksi. Jadi, isi dari nomor 1 sampai nomor 6. Bisa toh? Bisa. Sekarang Ibu bagikan biar anak-anak bisa tulis apa yang jadi refleksi kita pada hari ini. Kelompok 1, silakan bacakan. Di situ saja. Silakan bacakan refleksi kita hari ini. Yang pertama, Apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Mengapa? Jawabannya, karena memungkinkan kolaborasi berbagai ide dan pemahaman yang lebih mendalam tentang materi di diskusi kelompok, juga melatih keterampilan komunikasi dan kerjasama antar siswa. 2. Apakah bagian yang paling sulit dari pembelajaran hari ini? Mengapa? Jawabannya 1. Memahami konsep baru. 2. Menerapkan konsep. 3. Menyelesaikan tugas yang kompleks. 4. Mengatasi kebosanan. 5. Mengolah waktu. 3. Apa yang kamu lakukan agar hasil pembelajaranmu lebih memuaskan di masa mendatang? Jawabannya 1. Tentukan tujuan belajar yang jelas dan terukur apa yang ingin dicapai dari setiap kegiatan belajar. 2. Buat jadwal yang teratur dan konsisten. 3. Pilih metode belajar yang paling efektif untuk diri sendiri, seperti belajar mandiri, kelompok, atau menggunakan teknologi. oke. Nomor 4. Nomor 4. Strategi yang kamu gunakan untuk memperbaiki hasil belajarmu. Jawabannya 1. Atur jadwal belajar. 2. Buat suasana belajar yang nyaman. Yang keenam, bintang berapa? Berapa bintang yang harus kamu berikan? 5 bintang. Walau usaha tidak baik. 5 bintang? Oke. Oke. Jadi, semua perhatikan di depan sini. Kesimpulan tentang materi kita hari ini yaitu cerita pendek adalah cerita fiksi yang pendek dan terfokus pada suatu peristiwa. Terus yang kedua, cerpen memiliki beberapa unsur intrinsik yang membangun cerita dari dalam. Unsur-unsur tersebut adalah alur, tema, tokoh,
Silakan ambil buku, ambil pulpen, dan tulis soal yang akan ibu berikan untuk kerjakan di rumah. Ambil buku, pulpen untuk menulis tugas yang harus dikerjakan di rumah. Buku sudah? Sudah. Tugas yang pertama, jelaskan unsur-unsur. Jelaskan unsur-unsur. Jelaskan unsur-unsur yang ada dalam cerpen. Apa pengertian dari unsur intrinsik? Apa pengertian dari unsur intrinsik? Dan sebutkan bagian-bagiannya. Dan sebutkan bagian-bagiannya. Dan sebutkan bagian-bagiannya. Yang keempat, sebutkan struktur-struktur kebahasaan cerita pendek. Oke. Jadi materi kita minggu depan kita lanjutkan dengan struktur kebahasaan cerita pendek. Oke, anak-anak coba perhatikan di depan. Jadi pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa sampai di rumah itu kita belajar. Jangan hanya bermain. Tetap semangat belajar biar semakin pintar. Materi kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, kita tutup dengan doa. Yang bertugas silakan memimpin kita dalam doa. Siap kan? Sikap berdoa kan? Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan kedatangan hadirat-Mu karena begitu besar cinta dan kasih sayang-Mu terhadap kami semua, sehingga Engkau telah melindungi kami dari awal pelajaran hingga berakhir dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya usaha Roh Kudus-Mu untuk melindungi kami, sehingga kami tiba di rumah kami masing-masing dengan keadaan sehat dan selamat. Ya Tuhan, hanya ini saja adalah permohonan yang kami sampaikan kepadamu lewat perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin.
tercinta dan terkasih, terima kasih sudah bertahan sampai materi ibu selesai. Pulang, jangan lupa belajar. Tetap belajar dan tetap semangat. Bisa toh? Bisa. Terima kasih.